Saya ingin menanyakan ini pada Anda. Sepanjang sejarah Kristen, Yahudi, dan Muslim saling bertarung dengan sengit untuk menguasai Yerusalem, Al-Quds. Apa alasannya? Mengapa kota ini begitu penting bagi umat Islam? Wahai saudaraku, bukan tentang kotanya. Itu adalah tempat-tempat suci, Al-Aqsa. Al-Aqsa adalah masjid, sebuah masjid sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, disebutkan dalam kitab-kitab Islam. Itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. 2 masjid suci dibangun, masjid yang suci, Ka'bah suci di Mekah, dan Al-Aqsa di Yerusalem. Dan Nabi Muhammad SAW ditanya khusus tentang ini oleh para sahabat. Dan beliau berkata, Al-Aqsa dibangun 40 tahun setelah Al-Ka'bah. Ini bukanlah sesuatu yang dibangun oleh orang-orang Yahudi, dan kita mengambilnya dari mereka. Sudah menjadi tempat suci. Sekarang ini harus benar-benar jelas, wahai saudaraku, dalam setiap pikiran yang mendengar kita. Muslim tidak pernah mengambil tanah ini dari Yahudi. Ketika terjadi pertempuran antara umat Islam dan Bizantium yang menguasai Palestina, dan umat Islam menang, umat Islam mengambilnya dari umat Kristen. Kita tidak mengambilnya dari orang-orang Yahudi. Dan kita masih punya deklarasinya dan kesepakatan antara Umar bin Khattab, sahabat kedua Nabi Muhammad SAW, khalifah kedua, dengan kaum Kristen. Dan di situ orang-orang Kristen menyerah. Dan mereka membuat beberapa permintaan. Dan semuanya dikabulkan. Permintaan pertama adalah mereka bebas beribadah. Dan memang itu adalah bagian dari agama kita. Kita tidak memaksa siapapun untuk berdoa seperti kita atau memeluk Islam. Sepanjang sejarah, satu orang terpaksa memeluk Islam. Dan mereka bilang sesuatu yang sangat aneh kepada kita. Mereka bilang, tolong jangan biarkan satupun Yahudi memasuki Yerusalem. Inilah permintaan umat Kristen untuk menyerahkan Yerusalem. Maka Yerusalem pun diserahkan. Mereka menyerah dengan damai. Umat Islam tidak masuk dengan paksa, melainkan sebuah kesepakatan. Penyerahan oleh umat Kristen, dan umat Islam memasuki. Dan wahai saudaraku, tidak ada satupun Yahudi, tidak ada satupun orang Yahudi di seluruh Yerusalem. Umat Islam, wahai saudaraku, tidak pernah menganiaya orang Yahudi, tidak pernah menganiaya umat Kristen. Umat Kristen menganiaya umat Kristen. Umat Kristen menganiaya orang Yahudi sepanjang sejarah, tapi umat Islam tidak pernah. Di sepanjang hidupnya, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi contoh bagi umatnya di setiap aspek kehidupan. Dan kita tahu beliau berurusan dengan para Yahudi di Madinah dan akhirnya berhasil. Jika Anda perhatikan kehidupan Rasulullah, tindakan beliau, cara apa yang harus diikuti oleh para pemimpin Muslim agar semua ini dapat teratasi. Nabi Muhammad SAW menggunakan cara damai. Lihat apa yang terjadi, saudaraku. Ketika Rasul SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Muslim sudah menjadi mayoritas. Dan beliau langsung menjadi pemimpin Madinah. Beliau tidak mengambilnya dengan paksa. Beliau tidak membunuh siapapun untuk mengambil alih Madinah. Penduduk Madinah memilih beliau. Dan mereka menerimanya, dan mayoritas seperti itu. Jadi apa yang beliau lakukan? Beliau langsung dan tertulis secara rinci, dan itu ada di buku-bukuku. Secara rinci disebut Wathiqatul Madinah. Apa itu? Perjanjian Madinah. Dan dalam perjanjian ini, Nabi Muhammad SAW menyebutkan setiap suku Yahudi. Dan beliau menyebutkan bahwa mereka berhak atas rumah mereka sendiri, dan tanah mereka, kebun mereka, dan persenjataan mereka. Dan mereka punya hak beribadah, berdagang, dan kebebasan. Jadi beliau memberi mereka semua hak. Dengan satu syarat, mereka akan membela Madinah. Mereka warga Madinah. Lihat Madinah dan Islam ketika mendirikan negara. Tidak menetapkannya untuk umat Islam. Sebagaimana orang Yahudi memulai Israel untuk orang Yahudi. Dan mereka perlakukan orang Arab dan para Muslim sebagai warga negara kelas kedua. Jika mereka memberi mereka kewarganegaraan pada kelas utama, jadi ini menjadi negara apartheid. Sedangkan kita tidak. Jadi itu bukan negara apartheid. Mereka warga negara yang mempunyai hak penuh. Dan di antara perjanjian itu, jika orang-orang Yahudi diserang, kita akan melindungi mereka. Namun jika kita diserang, mereka akan membela kita. Sudah tertulis. Dan mereka semua menandatanganinya. Jadi dengan cara yang damai. Dan kemudian ketika mereka bersekongkol melawan Nabi Muhammad SAW dan terbukti, maka mereka dihukum. Dan ketika mereka dihukum, tidak ada wanita yang dihukum. Tidak ada anak yang dihukum, tidak ada orang tua yang dihukum, tidak seorang pun yang menolak konspirasi mendapatkan hukuman, hanya para konspirator yang dihukum. Dan itu sangat jelas kan? Maka Nabi Muhammad SAW mengambil dengan damai. Dan bahkan, wahai saudaraku, kita mengalami 4 perang. Saat beliau melakukan perang pertama dengan satu suku Yahudi, beliau tidak menyerang orang-orang Yahudi lainnya. Mereka tetap bersama kita selama bertahun-tahun setelahnya. Tahun, bukan bulan.
bukan hari, tahun-tahun setelahnya. Kita tidak pernah punya masalah dengan orang Yahudi. Kita tidak pernah punya masalah sejak awal Islam hingga saat ini. Wahai saudaraku, aku katakan dengan sangat jelas sebagai seorang cendekiawan Islam, kita tidak punya masalah dengan orang Yahudi. Kita mempunyai masalah dengan para Zionis yang merampas tanah kita. Dan kita punya hak untuk membebaskan tanah kita dan melakukan perlawanan. Dan itu hak setiap orang di seluruh dunia. Jadi sekali lagi, selalu dengan cara damai. Dan kita bersedia kembali hidup damai bersama mereka. Mereka yang menolak perdamaian, bukan kita. Apakah kita punya informasi apapun tentang berakhirnya Israel di dalam Al-Quran atau dalam literatur hadis? Itu sangat jelas, bahwa di sana ada pertempuran antara kita dan mereka. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Akan ada 2 pertempuran besar. Dan dalam setiap pertempuran, saat ini bukan salah satunya. Pertempuran pertama belum dimulai. Disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan sangat jelas dalam Al-Quran. Kita akan memasuki Al-Aqsa. Dan mereka akan mengambilnya kembali. Dan kita akan memasukinya lagi selamanya. Semua ini disebutkan dalam Al-Quran. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Jadi kita akan memasukinya 2 kali. Namun Al-Quran tidak mengatakan bahwa ini adalah akhir dari Yahudi. Ini akhir dari negara mereka, tetapi tidak untuk orang-orang Yahudi. Dan disebutkan dalam Al-Quran bahwa Yahudi akan tetap ada. Disebutkan dalam hadis Rasul SAW bahwa orang-orang Yahudi akan terus ada. Kita tidak punya masalah dengan agama dan orang Yahudi. Kita punya masalah dengan negara Zionis, negara apartheid, yang merampas tanah kita dan merampas masjid-masjid suci kita. Dan mereka memprovokasi masjid kita setiap hari. Mengapa peristiwa 7 Oktober ini terjadi? Setiap hari mereka memprovokasi kita dengan masuk ke masjid suci kita. Masjid suci terus-menerus, hari demi hari, dengan orang-orang fanatik ini. Dan kami telah peringatkan mereka berulang-ulang kali. Apa yang harus kami lakukan? Hanya menyerah pada mereka dan membiarkan mereka memiliki masjid suci kita. Tidak akan pernah. Umat Islam tidak akan pernah tunduk. Sayangnya sebagai Muslim, kita tanpa daya menyaksikan peristiwa ini di rumah masing-masing. Jadi apa yang ingin Anda katakan kepada umat Islam yang bertanya, apa yang bisa aku lakukan secara individual? Kita bukan tak berdaya, wahai saudaraku. Alhamdulillah, kita bukan tak berdaya. Namun sebagai individu, kita bisa lakukan banyak hal. Wallahi, saudaraku. Sejak tahun 1967, kita kembali juga pada media. Apa yang kamu lakukan? Sungguh luar biasa. Yang dilakukan generasi muda sungguh luar biasa. Sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya, TV lah yang mengendalikan berita. Sekarang, media sosial lah yang mengendalikan berita. Dahulu mereka mampu menipu seluruh dunia. Sekarang, semua yang terjadi terekam dan segera disebarkan ke seluruh dunia secepatnya. Untuk pertama kalinya, saudaraku, kita melihat tentara di media sosial menghadapi media barat untuk pertama kalinya. Kamu melakukan tindakan luar biasa. Para pemuda dan pemudi yang men-tweet dan menulis serta memposting di Facebook melakukan perlawanan. Wahai saudaraku, aku mempunyai 18 juta pengikut, tapi Facebook dan Twitter membatasiku. Sekarang hanya 1.800 yang bisa melihat postinganku. Tapi apa yang aku lakukan? Aku salin postinganku setelah mengunggahnya di Facebook, dan aku kirimkan pada orang-orang sepertimu, pemuda dan pemudi, dan mereka menerjemahkannya dan mengunggahnya. Wallahi saudaraku, 18 juta menjadi 100 juta karena generasi muda, pemuda dan pemudi sepertimu. Kamu tidak bisa men-tweet, bukan berarti kamu tak berdaya. Kamu tidak bisa berdonasi, bukan berarti kamu tak berdaya. Kamu bisa berdoa, bukan berarti kamu tak berdaya. Mereka punya banyak uang. Mereka punya mesin media yang sangat besar yang mencoba memutarbalikkan kenyataan. Dan alhamdulillah, mesin media kita berkembang karena kamu. Dan harta kita bertambah karena kemurahan hati pria dan wanita kaya muslim di dunia. Dan para pemuda, pemudi, serta orang miskin. Bahkan saudaraku, bahkan orang miskin pun ikut berdonasi. Jadi semua orang terlibat dalam pertempuran ini. Namun kita punya sesuatu yang tidak mereka punya. Allahumma ana. Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Dr. Tariq Al-Suwaidan, terima kasih banyak atas jawaban Anda. Kita belajar banyak dari Anda dan semoga Allah menjaga Anda dan insya Allah kita bisa bertemu secara langsung. Semoga Allah memberikan berkah atas semua upayamu untuk agama ini. Terima kasih kepadamu dan timmu. Masya Allah, kalian melakukan pekerjaan yang luar biasa. Oh ya, aku punya buku tentang jihad. Dan dalam buku jihad itu aku sebutkan bahwa jihad tidak hanya mengangkat senjata. Jihad juga membawa mikrofon seperti kalian. Barakallah fi. Jazakallah khair.